أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في الكتاب العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang sangat mulia ini, kula lan panjenengan sami, kita semua masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keimanan, sehingga dengan iman tersebut kula lan panjenengan sami, kita semua bergerak hati kula lan panjenengan sami untuk mematuhi apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa melaksanakan kewajiban kita di hari Jumat untuk menunaikan sholat Jumat. Jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini, hari yang sangat istimewa ini, marilah kita tingkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketakwaan inilah jalan satu-satunya bagi kita semuanya akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Ayyuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah. Terkadang banyak orang yang tidak bisa merenungi akan ketakwaannya, sehingga seolah-olah khatib memberikan suatu nasihat untuk meningkatkan takwa, hal yang biasa-biasa saja. Padahal ketakwaan ini, ketika kita betul-betul menggenggamnya, mengingatnya, merenungkannya, kehidupan dunia kita akan senantiasa sukses dan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula kehidupan tatkala kita berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menerangkan dalam surat Al-A'raf, Bismillahirrahmanirrahim. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. Coba
Kalau kita merenungkan bagaimana kabar yang telah dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita melalui firman-Nya, dan sekiranya penduduk bumi itu, walau anna ahlal qura, penduduk suatu negeri itu, apa? Mereka beriman kepada Allah dan bertakwa kepada Allah, la fatahna alaihim, betul-betul akan kami bukakan pintu-pintu langit, yaitu keberkahan dari langit dan dari bawah bumi. Akan tetapi mereka mendustakan, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengadab sesuai apa yang telah mereka perbuat. Dengan takwa ini terkadang orang tidak mengerti. Kalaulah takwa senantiasa digenggam oleh kita, maka seorang pejabat tidaklah akan korupsi, karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga negeri itu akan menjadi makmur. Negeri itu akan menjadi orang-orang yang telah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala penduduknya. Ayyuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah. Begitu pula tatkala takwa ini kita genggam dan kita pegang sampai kita bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah. Berbekalah. Tatkala kita berjumpa kepada Allah, berbekalah. Sebagaimana telah kita berbekal untuk mengarungi bahtera kehidupan. Berbekalah, kata Allah. Fa inna khairaz zadi taqwa. Karena sebaik-baik perbekalan adalah ketakwaan. Ayyuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah suri tauladan. Beliau adalah panutan yang barang siapa yang mengikuti beliau, dia akan sukses di dunia dan di akhirat. Dan barang siapa yang tidak mau mengikuti beliau, bahkan acuh tak acuh terhadap beliau, maka sudah dipastikan dia akan tersesat dan dia akan menjadi golongan orang-orang yang rugi. Para hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri di dalam kitabnya yang bernama Ar-Rahiqul Makhtum, beliau menulis di dalam bab fi dhilali nubuwah wa risalah, di bawah naungan kenabian dan di bawah naungan kerasulan. Tatkala itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awal-awal menerima wahyu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala didatangi oleh malaikat Jibril di Gua Hira, yang letaknya Gua Hira dari Mekah jauh, kurang lebih 10 sampai 14 atau 15 km. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena pada waktu itu melihat umatnya betul-betul butuh perenungan, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam suka menyendiri. Ketika di Gua Hira didatangilah oleh malaikat Jibril alaihi salam. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam kedatangan malaikat Jibril, betul-betul ketakutan, sehingga beliau bercerita fa'akhadani faghattani. Beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita, saya ditarik malaikat Jibril lalu dipeluk sehingga saya kesusahan untuk bernafas. Dan malaikat Jibril mengatakan iqra, bacalah. Beliau mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma ana biqari, aku nggak bisa baca. Lalu ditarik lagi, dipeluk lagi, sambil disuruh mengulang iqra ma ana biqari, saya nggak bisa baca. Itu berlangsung sampai 3 kali. Malaikat Jibril alaihissalam mentalkin Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Sehingga setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu pertama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan keadaan yang sangat menggigil, ketakutan, beliau turun untuk menemui istrinya tercinta. Sehingga dalam tulisan beliau Syekh Saifur Rahman Mubarakfuri menceritakan bahwasanya Nabi pada waktu itu mengatakan zammiluni, zammiluni, selimutilah aku, karena panas dingin berjumpa kepada sesuatu makhluk yang belum pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jumpai selama ini. Zammiluni, zammiluni, selimutilah diriku, selimutilah diriku. Lalu beliau mengatakan, mali, mali, ada apa dengan diriku? Laqad khasitu ala nafsi, aku sangat ketakutan. Ya Khadijah, aku sangat ketakutan. Ayyuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah. Ketika memiliki seorang suami yang pada waktu itu sangat menggigil, sangat panas, adem anyep, maka Khadijah mengingatkan pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalla wallahi ma yuhzika Allahu abada, sekali-kali tidak, gak usah takut, demi Allah, kata Khadijah, demi Allah, ma yuhzika Allahu abada, Allah tidak akan meninggalkanmu selama-lamanya. Allah tidak akan meninggalkanmu, Allah tidak akan menghinakanmu selama-lamanya. Apa nasihat Khadijah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di awal-awal kenabian? Khadijah sebagai seorang istri tidak sebagaimana yang kita jumpai hari-hari ini. Seorang suami yang betul-betul pada waktu itu sungguh sangat bingung hatinya karena ulah umatnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih sering menyendiri di Gua Hira, support dari istrinya untuk suaminya. Katanya Khadijah, wallahi ma yuhzika Allahu abada, demi Allah, Allah tidak akan menghinakan. Kenapa? Khadijah radhiyallahu taala anha mengatakan, innaka latasilur rahim, karena engkau wahai suamiku adalah orang-orang yang tidak pernah memutus tali kekerabatan. Engkau wahai suamiku adalah orang yang tidak pernah memutus persaudaraan, apalagi kekerabatan. Ayyuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah. Nasihat seorang istri. Berarti Nabi sebelum menjadi seorang rasul pancen orang-orang yang suka menjalin hubungan persaudaraan. Ada apa ini? Sehingga kalimat silaturahim ini sering disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan dijadikan sebagai alat perjuangan. Tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Mekah menuju Madinah, pertama kali yang dibuat adalah masjid. Setelah itu al-mu'akhah bainar ansar wal muhajirin, mempersaudarakan antara orang-orang muhajirin dan orang-orang ansar. Bahkan Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an, dalam surat Al-Hujurat, innamal mu'minuna ikhwah faslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah bersaudara, maka damaikanlah antara
dua saudaramu manakala ada sedikit perselisihan. Karena saking pentingnya persaudaraan ini, saking pentingnya, di dalam ayat-ayat selanjutnya Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada orang-orang yang akan menjadikan persaudaraan kaum muslimin lemah, yang akan menyebabkan persaudaraan kaum muslimin hancur, sampai diterangkan dalam Al-Quran ayat selanjutnya, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaum. Hai orang-orang yang beriman, jangan saling mengolok satu sama yang lain. Karena apa? Penyebab dari olok-mengolok akan menimbulkan perpecahan. Begitu pula ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah persangkaan buruk. Dengan siapa? Tentunya dengan saudara seiman. Subhanallah. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, nasihat Khadijah radhiyallahu taala anha sangatlah berbobot kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, inna min ibadillahi launasan ma hum bil anbiya wala syuhada yakbituhumul anbiya wasyuhada yaumal qiyamah bimakanihim. Sesungguhnya ada di antara hamba-hambaku ini sesosok manusia, mahum bil anbiya wala syuhada. Mereka ini bukan dari golongan para nabi dan bukan pula dari golongan para orang-orang yang mati syahid. Yakbituhumul anbiya wasyuhada, akan tetapi para nabi, para orang-orang yang meninggal dalam keadaan syahid cemburu kepadanya dengan kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat. Masya Allah. Qalu ya Rasulullah tuhbiruna manhum. Lalu para sahabat sangat rakus, ingin dikabarkan siapa itu ya Rasulullah. Kok sampai ada orang-orang seperti itu dicemburui oleh para nabi ya Rasulullah, dicemburi oleh para syuhada ya Rasulullah. Para sahabat, tuhbiruna manhum, qala hum qaumun tahabuna bi rohila ala ghairi arhamin bainakum. Mereka adalah orang-orang sesama muslim yang bersaudara, mencintai satu sama yang lain, bukan karena ada unsur nasab atau unsur kekerabatan, tapi dia muslim, kami muslim, bersaudara. Ayyuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak melarang, mencela orang-orang yang mana orang-orang ini mengakibatkan permusuhan, perpecahan di antara kaum muslimin. Dilarang betul. Sampai dalam surat Al-Hujurat tadi, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismu wa la tajassasu wa la yaktab ba'dukum ba'dha. Jangan bergibah satu sama yang lain, menjelekkan sana, menjelekkan situ. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhi. Apakah kamu ingin senang makan daging saudara kalian maitan dalam keadaan busuk, dalam keadaan bangkai, fakarih, sementara kalian tidak akan mungkin menyenangi itu. Ayyuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah. Oleh sebab itu, dari mimbar ini, marilah kita menjadikan takwa adalah bekal dalam kehidupan kita, sehingga dalam ketakwaan tersebut kulolan panjenengan sami
hati-hati dalam mengucapkan sesuatu. Sehingga Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, "Idza arada ahadakumul kalam fa alaihi ay yufakkira fi kalamihi fa in dhaharat al maslahatu takallam wa in sakka yatakallam wa in sakka lam yatakallam hatta tadhar." Apabila di antara seorang dari kalian ingin berbicara, tahan. Dilihat dulu sisi maslahat dan madaratnya. Kalau di situ ada maslahatnya, ada kebaikannya, maka ucapkanlah. Tetapi tatkala tidak ada maslahat sama sekali, maka diam. Bahkan ini diterangkan dalam hadis Arba'in yang nomor 29, panjang. Rasulullah menerangkan tentang masalah sholat, masalah jihad. Tapi Rasulullah mengatakan, ala ukhbiruka bimalaki dzalika kulli. Maukah kalian saya beritahu kunci dari semua itu? Rasulullah menerangkan tentang masalah sholat, masalah zakat, puasa, haji, jihad. Tapi Rasulullah di akhir-akhir menerangkan, ala ukhbiruka bimalaki dzalika kulli. Maukah kalian tak beritahukan kunci dari segala itu semuanya? Rasulullah memegang lisannya, kuffa alaika, kuffa alaika, tahan lisan, tahan lisan. Wa inna lamu'akhaduna bima naqalam. Karena berapa banyak orang yang akan diseret ke dalam neraka disebabkan karena silat atau karena lisannya. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasihat Khadijah, ada 5 nasihat yang telah disampaikan oleh beliau Saifur Rahman Al-Mubarakfuri. Atau dalam hadis yang lain ada 6 nasihat yang telah disampaikan oleh Ibunda Khadijah. Akan tetapi waktu telah menunjukkan untuk segera mengakhiri ini. Maka wasiat kami, hendaklah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian bertakwa dengan sebenar-benar takwa. Karena takwa ini apa? Akan mengantarkan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Sebagaimana yang telah Allah Subhanahu wa taala sampaikan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ja'al khaira umurina akhirah wa khaira amalina khawatimah wa khaira ayyamina yawma alqaka fi. Allahumma inna nas'aluka isatan haniyah wa mitatan sawiyah wa maraddan ghaira mukhzi wala farid. Allahumma inna nas'aluka khairal mas'alah wa khairal du'a wa khairal najah wa khairal ilm wa khairal amali wa khairal sawab wa khairal hayati wa khairal mamat wa thabbitna wa sakkil mawazinana wa haqqik imanana warfa' darajatana wa taqabbal salatana waghfir khati'atina wa nas'aluka al-ula minal jannah. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wa
والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتئنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا واغفر لنا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله الجليل يذكركم واشكروا الله على نعمه يزدكم ولا ذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله